Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa biqaulih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kalau kita mengamati daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada wahyu-wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan paling tidak 3 hal penting yang diperintahkan Allah sejak wahyu-wahyu pertama itu diturunkan. Wahyu-wahyu pertama itu dimaksud pertama surat Al-Alaq yang di dalam mushaf urutan mushafnya 96. Tapi dari segi historis dia adalah wahyu pertama yang diterima Nabi. Wahyu kedua yang diterima Nabi adalah surat Al-Qalam atau Nun. Wahyu ketiga yang diterima Nabi adalah surat Al-Muzammil. Yang keempat surat Al-Mudaththir, dan yang kelima surat Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat jadi nabi dan rasul berusia 40. Jadi 0 sampai 40 belum menjadi nabi dan rasul. Jadi misi kenabian dan kerasulan belum ada. Barulah sejak beliau diangkat umur 40 sebagai nabi dan rasul, maka sejak itu misi kenabian dan kerasulan itu beliau tugaskan. Dari umur 40 sampai kurang lebih 52, ada yang menyebut 53. Dari umur 40 sampai 52 atau 53 tahun, kurang lebih 12 sampai 13 tahun, beliau menjalankan misi kenabian dan kerasulan di kota Mekah. Berarti kalau kita menghitung umur atau masa tinggal beliau di Mekah itu sekitar 52 atau 53 tahun. Selepas itu beliau hijrah. Di Madinah beliau tinggal kurang lebih 10 tahunan sampai beliau wafat. Periode ayat-ayat yang diturunkan di Mekah di antara umur 40 sampai 52 atau 53 itu yang disebut ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Dan surat-surat yang diterima selepas beliau hijrah ke Madinah disebutlah sebagai surat atau ayat-ayat Madaniyah. Mari kita amati paling tidak pada 5 surat pertama. Surat Al-Alaq, surat Nun, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, dan surat Al-Fatihah. Nanti surat ke-6-nya surat Al-Lahab. Surat ke-7 yang beliau terima berdasarkan urutan wahyu itu surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Ke-8 itu surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Hadirin jamaah rahimakumullah. Perintah pertama, perintah utama pada wahyu-wahyu pertama itu dalam pengamatan khatib, pertama, perintah menegakkan sholat. Dari mana itu muncul? Di ayat dalam surat Al-Alaq
ada firman Allah yang berbunyi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah engkau siapa orang yang berani menghalangi hamba Allah yang akan sholat? Siapa hamba Allah yang sedang sholat? Yang melakukan sholat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berani menghalangi Nabi sholat, menghalang-halangi Nabi sholat? Tiada lain, tiada bukan Abu Jahal. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Yang nama aslinya Amru ibnu Hikam. Salah satu musuh besar sejak Rasul diangkat sebagai Nabi. Amru ibnu Hisham ibnul Mughirah. Nanti kerabatnya adalah Walid al-Mughirah. Itu juga pentolan musuh Islam juga. Kalau Abu Lahab, pamannya Nabi, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi masih paman daripada Rasulullah SAW. Jadi dua Abu ini berbeda, antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi Nabi sejak wahyu pertama diisyaratkan sudah sholat. Maka kita ketemu lagi dalam Quran surat Al-Muzammil ayat ke-20, perintah yang lebih tegas, wa aqimus sholah, tegakkanlah, kerjakanlah sholat secara terus menerus berkesinambungan sepanjang hayat dengan menyempurnakan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi kata-kata aqimus sholah itu terkandung di dalamnya sholat itu dilakukan terus menerus sepanjang waktu, sepanjang hidup. Karena itu tidak boleh orang berhenti dari sholat sebelum wafat. Tidak ada yang menghalangi orang daripada gugur melaksanakan sholat kecuali dia kafir asli. Yang keduanya orang yang kehilangan akal, baik gila ataupun pikun. Selain itu yang akalnya tidak terganggu walaupun sakitnya berat, tapi akalnya masih ada kesadaran, wajib dia sholat walaupun berbaring. Beda halnya kalau sudah berbaring akalnya sudah hilang, sudah koma, gugur. Tapi kalau masih berbaring, masih kedap-kedip, masih mendengar, masih bisa diajak komunikasi, masih wajib sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Allah perintahkan wa aqimus sholah, maka yang dituntut dari kita sholat itu harus tahu kita fardu ain. Fardu ain hukumnya, tahu ilmu tentang sholat. Apa syarat wajib sholat, apa syarat sah sholat, apa rukun-rukun sholat, apa sunnah-sunnah dan adabnya sholat. Fardu ain. Karena itu wajib kita menghadiri majelis ilmu, terutama yang membicarakan tentang sholat. Sebab sholat ini difardukan, walaupun difardukan, walaupun sholat ini difardukan selepas Isra Mi'raj. Kita tahu sekarang Isra Mi'raj kapan terjadinya? Tahun 10 kenabian. Artinya umur Rasul sekitar 50 tahun. Sudah menjalankan misi dakwah sebagai Nabi dan Rasul sudah hampir 10 tahun. Baru sholat fardu diwajibkan, sholat fardu. Tapi sebelum sholat fardu, sebelum Isra Mi'raj, Nabi sudah sholat. Diwajibkannya setelah 10 tahun selepas Isra Mi'raj, tapi sejak diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi sudah diperintahkan sholat. Itu sebabnya dalam riwayat, sholat mula-mula sebelum ada kefarduan tahun 10 kenabian selepas Isra Mi'raj itu, sholat selama 10 tahun yang Nabi lakukan itu adalah sholat di pagi hari dan di malam hari 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan Nabi sejak awal-awal wahyu pertama itu sholat yang didasari oleh kebutuhan, bukan kewajiban. Wajib belakangan baru 10 tahun. Tapi kebutuhan, Nabi butuh sejak awal diangkat jadi Nabi dan Rasul untuk menghadapi segala macam tantangan, mengatasi segala macam kesedihan, mengatasi segala macam kegelisahan, menghilangkan ketakutan, menimbulkan optimisme tentang masa depan, menimbulkan optimisme bahwa berjuang dalam dakwah akan berhasil. Nabi sejak itu oleh Allah diperintahkan sholat.
Jadi kita juga harus menjadikan sholat itu satu kebutuhan, bukan semata-mata kewajiban. Kalau semata-mata kewajiban, dia pikir cukuplah sholat zuhur 4 rakaat selesai. Tapi kalau dia jadikan sholat sebagai kebutuhan, maka yang sunnahnya pun diambil. Maka yang 4 rakaat zuhurnya pun dia akan cari berjamaah di awal waktu. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa sholat bukan semata-mata kewajiban, tapi adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak kebutuhan ini, maka banyaklah sholat. Ya, tidak ada jalan lain. Kita banyak kebutuhan. Kita sering dibayang-bayangi ketakutan, kesedihan, hal-hal lain yang dalam hidup ini penuh ujian, penuh cobaan. Allah sudah mengingatkan, wa aqimus sholat, tegakkan sholat secara sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Perintah kedua, kalau kita amati di 5 wahyu pertama, maka muncul wa aqimus sholat wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Bahkan di ujung ayat ke-20 daripada surat Al-Muzammil, Allah katakan wa aqridullaha qardon hasana, berikanlah pinjaman kepada Allah, qardul hasan, pinjaman yang baik. Itulah infak dan sedekah. Jadi kalau tadi diumumkan bagaimana masjid ini membutuhkan wakaf untuk syiar selesainya masjid, untuk kegiatan-kegiatan sabilillah yang baik, yang bermaslahat, yang mengangkat syiar agama, maka sejak wahyu-wahyu pertama persoalan itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan oleh Bapak sekalian, perintah haji itu baru muncul di tahun ke-9 Hijriah. 9 Hijriah itu tahun depannya Rasul wafat, tahun ke-10 kan beliau wafat, ada yang nyebut tahun ke-11. Sehingga Nabi itu berhaji hanya 1 kali seumur hidupnya. Tidak berkali-kali. Tidak berkali-kali. Tapi bayangkan perintah zakat, perintah infak, perintah sedekah. Belum ada perintah puasa. Perintah puasa tahun kedua hijrah. Artinya setelah 12 tahun atau 13 tahun. Tapi perintah zakat, perintah infak, perintah sedekah sejak wahyu-wahyu pertama. Kenapa kita abaikan ini? Kenapa orang lebih sibuk haji, umroh? Kita teringat hadirin bapak-bapak jamaah rahimakumullah akan doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman di dalam Quran surat An-Naml, fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kemampuan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang Engkau berikan padaku dan kepada orang tuaku. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan, dan ya Allah bantu aku untuk melakukan amal soleh. Lihat berikutnya, wa an a'mala salihan tardahu, ya Allah bantu aku melakukan amal soleh yang Engkau suka. Sementara kita kadang-kadang beragama itu memilih amal soleh apa yang saya suka. Ayat itu tidak mengatakan apa yang saya suka, apa yang Engkau suka ya Allah. Seringkah kita bertanya, ketika kita punya uang 30 juta, sudah umroh 5 kali, ini uang mau diapain? Pakai umroh, pakai sedekah? Orang cenderung kepada egoisme dirinya, lebih baik saya umroh. Tapi kalau ditanyakan kepada firman Allah itu, direnungkan firman Allah dalam Quran surat An-Naml itu, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, saya melakukan amal soleh ini bukan menurut apa yang saya senang, bukan ini menurut saya ingin begini, tapi saya mengikut apa yang Engkau mau ya Allah. Ini harus dibalik. Karena itu kalau kegiatan zakat, infak, sedekah itu digemarkan, mau 1.000 kah, mau 2.000, mau berapapun, dijadikan satu gerakan, itu luar biasa. Gerakan zakat, infak, sedekah itu mampu membesarkan, mendukung Islam, bukan hanya agama yang tegak, tapi juga pemeluk-pemeluk agama Islamnya mampu menjadi orang-orang yang mulia, disejahterakan lahir dan batinnya dengan fadilah zakat, infak, dan sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang kedua
yang menjadi perintah-perintah utama. Nanti silahkan baca di Quran surat Nun, bagaimana gambaran Allah. Pada wahyu kedua sudah ada. Orang mau digambarkan dalam Quran surat Nun itu, orang punya niat, tidak mau sedekah. Pemilik kebun, besok mau panen, dia bilang sore harinya begini, besok kalau kita panen, orang miskin kita usir lah. Hak-hak mereka gua sudah dikasih. Setuju, setuju pemilik kebun itu. Malam tidur, datang malaikat, semua kebunnya hangus terbakar. Begitu pergi mereka dengan pedenya, pagi hari mau memanen, mereka bingung. Ini mana kebun kita? Jangan-jangan kita salah masuk kebun. Bukan salah masuk kebun, ternyata semua hasil panennya dihanguskan oleh malaikat. Baru mereka sadar, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, kami beristighfar, kami orang-orang zalim. Punya niat tidak baik untuk tidak memberikan bagian panen kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu baru punya niat. Belum pelit betulan, baru punya niat. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan di dunia sehingga Allah mengatakan kadzalikal azab. Demikian itu kami perlihatkan siksa di dunia, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nanti ada lagi siksa azab di akhirat, jauh lebih besar kalau kalian memahami kehidupan di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu perintah kedua. Perintah ketiga pada wahyu pertama, wa aqimus shalah wa atuz zakah, kita temukan pada ayat keempat surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'an tartila, baca Al-Quran. Al-Quran itu artinya bacaan yang sangat sempurna. Apa makna sangat sempurnanya? Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Quran itu bacaan sempurna. Dia bisa dihafal oleh orang yang bukan pemilik bahasa ibunya. Quran itu kalau dibaca tidak pernah bosan. Quran itu kalau dipelajari ibarat lautan tidak bertepi. Maka dari dulu orang baca Quran tidak ada bosan. Orang baca Quran selalu senang. Sekali hatam pengen 2 kali hatam. Karena apa? Quran itu bacaan sempurna. Maka setiap orang yang berusaha merenungkan daripada kandungan-kandungan Al-Quran, maka Allah bimbing kehidupannya pada jalan yang baik. Itulah sebabnya Quran berfungsi hudan wa rahmatan lil mu'minin. 2 fungsi utamanya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Marilah 3 hal ini yang menjadi perhatian kita. Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan masih di bulan Rajab, kita perhatikan salat. Nanti di Ramadan semakin kita tingkatkan lagi zakat, infak, sedekahnya. Baca Qur'annya juga demikian. Alhamdulillah di masjid ini begitu banyak, begitu makmur. Dengan tahsin, dengan tajwid Al-Quran, dengan tahfiznya. Mudah-mudahan ini menjadi karya sabilillah di jalan Allah, yang mudah-mudahan Allah terima dan Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bis salati ala nabi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع الغلا والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والطاعون عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة
وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.